Baik Bapak Ibu Guru, kita akan mulai kegiatan kita sudah jam 4 lebih 1. Ini hari terakhir ya, hari terakhir diseminasi atau pengimbasan tentang belajar.id. Tapi untuk penugasan masih ditunggu bisa sampai tanggal 20 hari Senin. Jadi masih ada waktu hari Jumat atau hari Minggu Bapak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, untuk hari terakhir ini saya akan coba bagikan tentang HyperDocs. Tapi sebelum HyperDocs, saya mau bagikan dulu tentang yang kemarin belum selesai dibahas, yaitu tentang Google Meet. Ya, Google Meet yang Windows-nya dibagi dua. Jadi kemarin saya sudah mencontohkan bagaimana cara membuat dua Windows Google Meet, sehingga bisa menampung 200 siswa. Nah, 200 siswa ini kita bisa melakukan share screen atau antar Windows itu bisa saling komunikasi. Misalnya Windows Google Meet A, ketika siswa berbicara, maka bisa didengar juga oleh Windows yang Gmeet B. Begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana caranya? Saya akan praktekkan langsung saja. Saya akan share screen. Ya. Jadi saya akan membuka dua jendela Windows untuk Meet. Kemudian seperti kemarin kita klik New Meeting, Start in Instant Meeting. Maka saya mendapatkan satu lagi jendela. Saya tarik ke bawah supaya terpisah jendelanya. Perkecil. Ini jendela yang pertama. Geser. Kemudian jendela yang awal, yang pertama tadi kita perkecil juga, kita geser. Sehingga keduanya berdampingan. Nah, kalau saya berbicara, maka siswa yang bergabung di kedua Gmeet ini akan mendengar. Tetapi siswa yang, kalau siswa berbicara di Gmeet A, siswa di Gmeet B nggak bisa dengar. Kalau saya dengar. Atau sebaliknya ya, siswa di Gmeet B ketika berbicara, siswa yang di Gmeet A nggak bisa dengar. Tapi saya bisa dengar kedua-duanya. Bagaimana caranya supaya siswa di Gmeet A bisa mendengar siswa di Gmeet B? Caranya adalah dengan melakukan share screen. Jadi di sini saya akan klik, saya share, bukan ini. Untuk share screen ini, share screen a window. Ya, share screen a window. Kemudian saya pilih yang jendela Google Meet yang satunya lagi. Caranya bagaimana? Lihat saja di atas ini. Panas saya semoga kelihatan ya. Nah, ini ada OWG BCCB, ini kodenya. OWG BCCB ini kita cari di sini. Oh, ini OWG BCCB. Jadi saya melihat, saya klik share. Maka Gmeet yang sebelah kanan ini akan bisa mendengar yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri pun sama, kita lakukan hal yang sama, kita buat kita share screen lagi Windows untuk kode yang SVI ini. Maka kedua Gmeet ini akan saling terhubung untuk bisa saling mendengar satu sama lain. Nah, ini caranya ketika kita mau membuka diskusi dan diskusi tersebut ingin didengarkan oleh kedua belah pihak, ya, maka kita lakukan share screen Windows Gmeet A, share screen Windows B, Gmeet B, share screen Windows yang A. Nah, ini gunanya untuk supaya bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab. Tetapi ketika kita melakukan tanya jawab ini, ada satu kekurangannya, yaitu kita tidak bisa share screen.
Ya, kita tidak bisa share screen misalnya tampilan PowerPoint, nggak bisa. Karena share screen-nya sudah dipakai untuk saling melihat Windows. Nah, ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, ketika saya mau share screen, berarti saya share screen dulu ini. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mau share screen, ini kan ada dua Windows, yang mana yang harus saya pakai? Misalnya saya mau menampilkan sebuah dokumen, supaya bisa dilihat oleh siswa yang di Jimit A dan di Jimit B. Caranya adalah Jimit A share screen dokumen yang sama dengan Jimit B. Jadi Jimit A share screen, Jimit B juga share screen. Melakukan hal yang sama dua-duanya. Ini baru bisa kelihatan di kedua Windows. Tapi ini tentu hanya berlaku kalau jumlah siswa kita lebih dari 100. Ya, kalau kita hanya Jimit untuk 2 kelas, tidak perlu melakukan ini. Karena kapasitas Jimit adalah 100 peserta. Ya. Bagaimana kalau kapasitas siswa kita lebih dari 200, misalnya 250, yaitu 6 kelas misalnya. 6 kelas bisa nggak langsung buat Jimit satu kali? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah buka 3 jendela. Teman-teman kamu nggak tahu, karena banyak yang pulang, ada juga yang ulangi lagi Pak. Jadi kita buka 3 jendela Jimit, ya. Saya pernah mencoba membuka 3 jendela Jimit dan itu berhasil dengan baik. Jadi saya bisa menampung 300 peserta. Nah, ini cara mengakali kapasitas Jimit yang hanya 100. Hal ini tidak bisa dilakukan untuk Zoom. Ya, kalau Zoom kita nggak bisa buka 2 jendela Zoom. Karena Zoom itu bukan pakai browser. Zoom itu memakai aplikasi tersendiri. Nggak mungkin kita install 2 aplikasi Zoom dalam satu laptop, itu nggak bisa. Dan Zoom punya keterbatasan Zoom gratis hanya 40 menit. Ya, kalau jumlah peserta lebih dari 2 orang, maka kapasitasnya cuma 40 menit waktunya. Kecuali kita memakai yang berbayar, ya, sebulan paling murah itu sekitar 230.000. Nah, ini untuk Jimit. Saya close saja ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi untuk Jimit? Pak Mar, Ya, Bu kalau Susi. mau bikin 2 jendela berarti linknya harus 2, link Ya, meetingnya benar. begitu. Jadi kita kirim ke kelas itu ada 2 link. Ada 2 link. Ya, misalnya kita ada 4 kelas, bisa kita bagi kelas yang pertama untuk link yang 2 kelas untuk 1 link, 2 kelas untuk 1 link. Oh, bisa dibuat 2 link. Itu dibuat linknya di dalam satu ini ya, atau satu waktu atau gimana cara membuat linknya? Ada 2 link yang Cara berbeda. mengambil linknya di sini, Bu. Saya share screen. Cara mengambil linknya itu di bawah ini ada yang lingkaran I. Setelan, lingkaran I. Nah, meeting details judulnya. Kalau kita klik, nah di sini kita bisa copy joining info. Oh iya. Nah, karena 2 jendela berarti ada 2 link yang berbeda. Itu yang kita share kepada siswa. Oke, iya. Berarti harus dua link ya. Oke, Betul, makasih. harus 2 link. Oke, berikutnya Bu Maria, gimana Bu? Ya, jadi kalau untuk mau share screen dokumen, berarti hanya satu window aja yang bisa lihat ya? Di kedua Windows share screen yang sama. Jadi Windows A share screen dokumen A, dokumennya, di Windows B pun sama, share screen Windows-nya. Share screen ya, dokumen yang sama. Jadi dua-duanya kita atur untuk mengambil
Oh ya, oke. Karena tadi mau coba juga nggak bisa karena yang tadi. Ya, kalau yang di sini saya nggak bisa coba tadi, karena yang satu dipakai share screen semuanya. Hmm, Jadi harus dua Windows melakukan Oke, share oke. screen, jadi screen dokumen yang sama. saling ya, jadi saling. Bukan saling. Kalau hanya mau share screen kepada siswa, Tapi, maka Windows A share screen dokumen, Windows B pun share screen dokumen yang sama. oke. Jadi Tapi itu dua-duanya setelah share yang screen dokumen. jadi setelah yang apa kita membuat window A, siswa di A bisa mendengar yang B, kita juga bisa share screen dokumen juga ya. Oh, nggak bisa, Bu. Share screen hanya Oh, bisa nggak bisa. sekali. Jadi kalau hanya untuk Oh. diskusi, nah itu kalau kita mau diskusi kita nggak bisa share screen. Kalau mau Jadi ditutup dulu yang itu ya. nah itu nggak bisa share screen. Kita pakai saja untuk tanya jawab ya, untuk diskusi antar siswa. Tapi kalau Ya, mau share mengerti. screen berarti ya nggak bisa mendengar mereka satu sama lain, hanya bisa mendengar kita. Mereka hanya mendengar penjelasan kita saja. Oke. Pak Mar, Baik, terima kasih Pak Marian. Iya. Pak Mar, Ya, kalau soal durasi waktunya itu dibatasi tidak? Jimit itu tidak ada batas untuk waktu. Oh gitu Pak. Jimit yang biasa pun sama, tidak ada batas untuk waktu, ya. Tetapi bedanya apa? Jimit dengan belajar ID dan Jimit yang biasa. Ya. Bedanya di perekaman. Oh ya. Kalau Jadi, yang Jimit biasa berapa lama Pak? dibatasi 60 menit merekam. Oh ya. Kemudian satu lagi ada fitur angkat tangan. Kalau di fitur belajar ID, ya kalau Google biasa nggak ada itu fitur angkat tangannya. Makasih Pak. Ya, baik Pak. Pak Mar, Ya, Bu, Pak yang Darmin. untuk absen secara langsung itu tadi kan Pak Mar bilang di ekstensi di Google Chrome ya? Ya, betul. Apa Pak ininya namanya? Kalau kemarin kan untuk absensi langsung gitu. Oke, saya ulang sebentar ya tentang ekstensi. Ya, ekstensi itu hanya adanya di Google Chrome. Ya, sudah Pak. Kita bisa klik di sini ya kalau sudah punya yang ada puzzle. Di sini Puzzle, ada ya, betul. extension. Oke. Oh, belum muncul. Oh, nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa disetting saja. Disetting, kemudian masuk ke extension. Ya. Masuk ke sini, paling bawah open Chrome ya, web, terus. Kemudian Share, di sini. sebentar. Ini namanya adalah Google Meet Attendance List. Google Meet Attendance List. Ini dia. Nah, ini. List ya Pak? Ya. Saya pakai yang ini nih, Google Meet Attendance List. Ya. Klik Ini ya. diklik, nanti ada untuk download. Kalau ini remove ya, karena saya sudah install. Nanti bahasanya unduh kalau nggak salah. Atau pasang. Jadi, lambangnya, gambarnya ini yang burung hantu. Saya di sini ada burung hantu plus Google Meet sama dengan love. Ada itu ya Pak? Betul. Ya ini. Sama. Oh ya, oke. Burung Ya. hantu tambah Google Meet sama love. Ya. Nah, boleh install ini Pak. Ini menolong. Install itu aja ya. Ya. Jadi nggak usah absen. Into Chrome ya. Dan siswa juga nggak bisa bohong bahwa dia masuk dari awal karena waktu masuknya tercatat di sini. Otomatis itu. Ketika kita tadi membukanya di belajar ID itu kan pakai laptop yang satu Pak. Ini ketika dia nanti ibaratnya ini sudah terupdate masuk di sini. Ketika kita buka di laptop lain sama juga ya Pak Mar, nggak ada masalah lagi kan sudah otomatis ya?
asalkan akunnya sama, Pak. Ya, asalnya akunnya sama, akun belajarnya sama kan Akun maksudnya ya? Chrome-nya sama ya, akun Ya. Chrome. Kalau akun Chrome-nya beda, dia nggak akan muncul. Ya. Oke. Bahkan siswa cuma ikut 5 menit, dia masuk, kemudian 5 menit kemudian dia keluar. Itu tercatat waktu Tercatat ya. jam berapa? Ada. Iya, ya. Jadi kalau siswa bilang saya ikut kok dari awal sampai akhir, tapi ada buktinya bahwa dia cuma ikutnya 5 menit, ada kelihatan. Nah, itu dia Pak, selama ini yang susah kita untuk kontrol. Nah, yang susah itu yang video memang. Siswa cuma bikin video, kemudian dia tinggalkan. Seolah-olah dia hadir, tapi dia tidak hadir. Nah, itu biasanya triknya adalah membuat link absen. Misalnya saya buat absen pakai Google Form, kemudian saya sampaikan di awal bahwa absen ini akan keluar sewaktu-waktu di sepanjang pembelajaran. Gitu ya. Kemudian ketika keluar hanya dibatasi 5 menit saja. Nah, itu mungkin bisa menolong supaya siswa tetap berada di depan laptop mereka. Jadi ketika link absen dibuka cuma 5 menit, udah itu ditutup lagi. Bisa itu trik saja ya. Ada banyak trik kita sebagai seorang guru untuk hal-hal semacam itu. Terima kasih Pak. Iya. Nah, sekarang saya mau coba bagikan tentang Google HyperDocs. Apa itu HyperDocs? HyperDocs itu sebenarnya semacam LKS. Ya, LKS yang dibuat dengan Google Docs. Untuk itu saya coba contohkan langsung. Di sini saya coba masuk ke kelas GWE ini ya. Kelas kita. Saya akan buat penugasan, create, kemudian assignment. Nah, title misalnya LKS Fisika. Kemudian saya akan ambil linknya memakai Google Drive, karena saya sudah buat ya. Ini saya memakai contoh yang sudah saya buat. Saya buatnya LKS, saya pilih LKS. Saja LKS. Nah, ini adalah LKS yang saya buat ya. LKS dinamika rotasi. Contoh. Kemudian perhatikan di sini ada fitur ini ya. Kalau kita klik ada 3 macam. Student can view files, student can edit file, make a copy for each student. Jadi kalau kita pilih yang atas, siswa hanya bisa melihat ya, dan dokumen ini harus di-download siswa kalau siswa mau edit. Kalau yang bawah berarti siswa bisa mengedit file. File kita cuma 1, tapi semua siswa bisa menambahkan tulisan di situ. Ini student can edit file. Kalau yang bawah make a copy for each student berarti setiap siswa akan mendapatkan dokumen sendiri-sendiri. Nah, ini fitur yang paling sering saya pakai biasanya, make a copy for each student. Sehingga semua peserta di Google Classroom itu bisa mendapatkan dokumennya masing-masing dengan menggunakan namanya sendiri. Ya, tinggal diatur di sini apakah mau pakai poin atau tidak. Ya, ungraded misalnya, berarti tidak dikasih poin, tinggal diatur waktu mau sampai kapan dibuatnya. Kemudian topiknya misalnya ini adalah hari ketiga. Kemudian assign. Nah, ketika saya kirimkan ini, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan dokumen ini dengan nama masing-masing. Ya. Nah, kalau di sini nggak ada karena saya adalah adminnya.
Tapi kalau Bapak Ibu nanti dapat dengan nama masing-masing, dan ketika Bapak Ibu edit, ya, nggak usah di-download. Langsung saja edit di dokumen ini, kalau ini kita buka. Ya, ini adalah yang disebut dengan hyperdocs yang pernah saya buat ya. Ini saya mengajar fisika, maka topiknya adalah dinamika rotasi. Saya bisa buat seperti ini, penjelasan KD 3.1 dan KD 4.1. Pelajaran satunya apa? Bapak Ibu bisa membuat dengan Google Docs, didesain sedemikian rupa sehingga enak untuk dibaca. Ya, diberi warna-warna, misalnya seperti ini. Nah, bedanya apa kalau hyperdocs? Hyperdocs itu ada gambar-gambar seperti ini ya, supaya menjadi lebih menarik. Tetapi ada yang namanya link. Misalnya gini, untuk kata-kata yang tidak dipahami pada KD ini, silakan tuliskan di sini. Artinya, di sini adalah siswa mencerna KD. KD itu bilang apa sih untuk pembelajaran ini? Kalau ada kata-kata yang tidak dipahami, silakan tulis ini. Ini adalah link. Jadi kalau saya klik, nah, ini muncul link. Dia nge-link ke file Google Docs yang lain. Di file ini adalah siswa, saya setting supaya siswa bisa menulis dan berdiskusi. Jadi ini tulisan-tulisan siswa, nama Hana Zikria, pertanyaan besar momentum benda tegar dipengaruhi oleh apa saja. Nah, di sini mereka bertanya. Karena panduannya adalah tulis pertanyaan atau jawab pertanyaan teman. Atau bisa buat komentar. Nah, ini adalah komentar siswa yang ada di sebelah sini. Ya, berarti dia menjawab pertanyaan temannya. Jadi, Google Docs ini adalah Google Docs yang bisa siswa saling berdiskusi dalam bentuk teks. Nah, ini salah satu tips ya, salah satu tips untuk pembelajaran sehingga siswa bisa saling berinteraksi satu sama lain. Nah, ini sudah berapa halaman ini? Ini sudah mencapai 3 halaman ya. Ini banyaknya di komentar. Halamannya 3, berarti siswa kebanyakan di sini dia kebanyakan memberikan komentar atas pertanyaan temannya. Nah, ini komentar-komentar siswa. Saya juga sebagai guru bisa nimbrung di sini, gitu ya. Saya bisa mempertajam pertanyaan mereka, atau saya bisa menjelaskan kalau ada jawaban yang kurang pas. Ini salah satu, dan ini tersimpan. Ini secara online semua. Tidak usah melakukan download dan save, tidak perlu. Nah, kemudian siswa bisa dengan mudah kembali kepada LKS yang tadi, tinggal klik tabnya. Kembali ke sini. Sesudah siswa berdiskusi, saya sediakan kalau sudah, silakan kerjakan uji kompetensi. Uji kompetensinya adalah link yang nyambung ke Google Form. Kalau saya klik, maka siswa bisa klik ini. Oh, ini sudah dijawab ya. Nah, ini Google Form-nya, yaitu menjawab, memberi pertanyaan-pertanyaan untuk pendahuluan materi tentang KD, pemahaman KD 3.1 dan 4.1. Dari sini sudah langsung dapat nilai Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kita membuat hyperdocs. Jadi hyperdocs adalah semacam LKS, tetapi di dalamnya ada link-link yang bisa kita kaitkan dengan apa saja. Bisa dikaitkan dengan halaman web, bisa dikaitkan dengan YouTube di sini. Nah, jadi LKS ini sangat padat isinya dan bisa nyambung kemana-mana. Bisa nyambung ke Jamboard, bisa nyambung ke Google Meet. Ya, ini pelajaran 2, apa itu momen inersia? Melakukan. Nah, berarti siswa melakukan percobaan. Ini juga saya buat sebuah link, ya, pertanyaan tentang percobaan. Mereka diskusi di sini. Saya sudah atur sehingga LKS ini tidak bisa diedit oleh siswa. Jadi siswa hanya bisa membaca dan mengeklik link. Linknya bisa diklik. Tapi kalau dia mau ngetik di sini nggak bisa.
sudah disetting. Ya, ini contoh HyperDocs 2 halaman. Mama, Ya, maaf, oke. kalau menyeting untuk tidak bisa diganggu oleh siswa, Oke, ya. diedit oleh siswa Jadi gimana? siswa tidak bisa edit ini. Bagaimana caranya? Caranya di sini ada share. Di sini ada share, kita klik. Nih, di dalam get link. Ya. Jadi saya ulangi, kita klik share yang warna biru ini. Kemudian di bagian get link-nya kita change. Nah, di sini adalah pertama, ini hanya bisa dilihat oleh yang berada di bawah Kementerian Pendidikan atau hanya bisa dibuka oleh orang yang punya akun belajar.id. Bagaimana kalau siswa saya ada yang tidak punya akun tersebut? Berarti saya bisa ganti, ya, anyone with the link. Jadi siapapun boleh masuk ke link ini. Bagaimana tentang mengedit, bisa mengedit dan tidak bisa mengedit? Itu ada di sebelah kanannya, di viewer. Nah, kita klik, apakah siswa hanya sebagai viewer, atau dia hanya bisa sebagai komentar, pemberi komentar bisa, tapi nggak bisa ngedit. Atau dia bisa ngedit, editor. Di sini pengubahannya. Pengaturannya ada di get link. Get link. Ya, Makasih, get Pak. link. Terus done. Nah, kalau yang tadi, yang dokumen yang terkait, misalnya contoh yang di sini, kalau saya klik, nah ini saya sudah atur supaya get link-nya itu bisa diedit siswa. Share, kita lihat pengaturannya seperti apa. Nah, get link-nya anyone on the internet. Kalau kita change, kita lihat siswa hanya bisa memberikan komentar. Ya, saya sudah ubah. Kalau siswa menulis, berarti saya ubah menjadi editor. Kalau siswa nggak boleh nulis, nggak boleh kasih komentar, berarti dia hanya viewer, hanya pendengar. Tetapi siswa sebagai apapun, dia tetap bisa mendownload dokumen ini. Jadi dokumen ini bisa didownload oleh siswa, tetapi siswa tetap tidak bisa mengedit, tergantung pengaturan yang kita lakukan. Nah, di sini banyak sekali interaksi siswa. Saya senang sekali membaca interaksi siswa di sini. Ini mereka berinteraksi, bertanya, dan saling menjawab satu sama lain tentang percobaan yang mereka lakukan. Ini Maaf, sudah Pak. 26 Pak. tahun. Ya, silakan. Kalau mengirim link video bisa, Pak? Mengirim link video bisa. Sama saja, misalnya saya coba buka YouTube ya. Ya. youtube.com. Saya akan kirim link saya, video yang sudah saya buat. Nah, misalnya ini saya mau ambil linknya, berarti get shareable link. Maka video ini akan saya masukkan ke dalam Google HyperDocs. Misalnya saya tambahkan di sini ya. Tontonlah video ini sebelum menjawab pertanyaan. Videonya yang mana? Saya mau buat video ini menjadi link. Saya klik kanan, kemudian saya pilih di bawahnya itu ada select matching. Oh, ini nih, link. Link yang tadi saya copy paste ke sini, link YouTube-nya. Ya. Apply. Nah, jadi siswa ketika dia ada ini, dia bisa klik, ini sudah nyambung ke YouTube. Langsung masuk ke YouTube yang tadi. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu. Jadi namanya hyperlink, HyperDocs itu berarti dokumen yang isinya banyak link. Tapi kita susun sedemikian rupa sehingga tidak membosankan buat siswa yang belajar, dan siswa bisa explore kemana saja, gitu ya. Tidak hanya ini saja, kita bisa buat link untuk website, ya. Misalnya kita mau sambungkan ke Wikipedia,
pelajari Wikipedia di bawah ini misalnya. Pelajari laman Wikipedia di bawah ini. Bukan di bawah ini. Link Wikipedia ini. Berarti saya klik kanan, kemudian klik link. Nah, tinggal kita paste-kan saja, copy paste link Wikipedia-nya. Maka dia menjadi link yang bisa diklik oleh siswa. Nah, ini Bapak Ibu untuk membuat hyperdocs. Mengenai desain, saya serahkan kepada Bapak Ibu, karena desain kita punya cara mendesain yang berbeda-beda ya. Tetapi siswa membacanya bukan hitam di atas putih gitu ya, bukan seperti baca buku yang hitam di atas putih. Kita beri desain, kita kasih warna-warna yang menarik, sehingga siswa juga bisa menyenangkan ketika belajar. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah ada yang pernah bikin semacam ini? Hyperdocs? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Oke. Baru Bisa tahu lihat malah. PowerPoint ya. Macam-macam. Oke. Pamar? Ya, Bu. Pamar. Bu Susi, silakan. Tadi kan Pamar menentukan sekaligus linknya ya. Nah, untuk Ya. menentukan linknya tuh gimana caranya di Google Docs-nya itu ada kan ngeklik, misalkan ada kata-kata klik nanti ngelink ke sana, itu gimana caranya Pamar? Kita harus menyiapkan. Berarti kita harus punya file Google Docs-nya dulu. File Google Docs-nya, misalnya gini ya. Your entries. Nah, ini saya coba buka file Google Docs. Nah, tentu kalau kita sudah sering berinteraksi dengan akun belajar.id, kita akan punya berbagai koleksi tentang dokumen-dokumen di Docs. Misalnya saya mau Itu disimpannya harus di Google Docs, tidak di Drive ya Pak? Google Docs itu pasti tersimpannya di Drive. Di Drive. Oh Ya. gitu. Tapi ketika saya buka Docs saja, maka yang muncul cuma Docs-nya saja. Kalau Drive kan semua gabungan. Banyak ya, banyak bukan Banyak. Docs saja. Nah, misalnya saya mau ambil dokumen ini. Saya klik bagaimana caranya saya mengambil. Caranya adalah di-share. Yang tadi, get link, copy link. Oh, ini punya orang lain. Ini dokumen punya orang lain. Saya nggak bisa edit. Saya cuma bisa copy link saja. Tinggal copy link. Maka linknya kita bawa ke file hyperdocs kita. Ada di Docs ya. Ya, misalnya ini saya mau buat link ya seperti tadi ya caranya ya. Kita pilih, kemudian klik kanan, ambil link. Tinggal copy. Apply. Dia jadi link. Oh Nah, iya, itu hebatnya di situ. itu yang ini biru ya, jadi beda kan? Biru, ya, Beda jadi dengan biru. kalimat yang Jadi lain gitu, tulisannya menandakan biasa. bahwa itu adalah link ya. Betul. Jadi nanti tulisannya jangan pakai warna biru Bapak Ibu. Karena warna biru sudah dipakai untuk link. Oh iya, tulisannya ya harus Ya, jangan warna biru ya. Oke, nuhun Pamar. ya Bu. Nah, rencananya saya mau share tentang penggunaan Quizzes. Ada yang belum pernah pakai Quizzes? Quizzes itu bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Nah, itu fasilitas Quizzes yang ada sekarang. Kalau dulu nggak bisa. Tapi sekarang Quizzes-nya sudah diperbarui sehingga Quizzes bisa nge-link dengan Google Classroom kita. Jadi kalau kita bikin soal di Quizzes, soalnya bisa langsung muncul di Google Classroom. Dan nilai-nilainya pun langsung masuk ke Google Classroom.
Nah, itu Quizzes yang sekarang. Apa kelebihan Quizzes? Kelebihannya adalah saya bisa pakai soal orang lain. Tapi bukan berarti saya mencuri soal orang, bukan. Karena orang lain tersebut sudah mengizinkan soalnya dipublish. Sehingga soalnya boleh dipakai oleh orang lain. Kita pun demikian ketika kita buat soal sendiri di Quizzes, Quizzes memberikan pilihan kepada kita mau dipublish atau enggak si soal kita. Kalau nggak dipublish ya nggak apa-apa, berarti orang lain nggak bisa pakai soal kita. Itu soal kita pribadi saja. Tapi kalau kita publish berarti kita buat siapapun boleh mengambil soal kita. Nah, jadi kita coba ya pakai Quizzes. Kalau Bapak Ibu belum pernah pakai Quizzes, boleh langsung praktek. Yaitu saya buka tab baru, kemudian saya buat quizzes.com. Nah, Quizzes ini nanti Bapak Ibu harus login. Kalau saya sudah login nih, jadi saya coba saya quit ya. Logoutnya mana ini logoutnya? Keluar. Coba saya keluar supaya dimulai dari awal ya. Nah, ini tampilan Quizzes. Jika kita belum pernah login, nanti Bapak Ibu kalau belum pernah login harus sign up dulu. Nah, di sign up ini langsung pilih lanjutkan dengan Google supaya bisa memakai akun belajar.id. Nah, ini nanti tinggal diklik ya. Bisa. Kalau sudah masuk, nanti tinggal login. Ya, login di sini. Saya masuk dengan akun belajar.id karena saya sudah pernah sign up. Ya, ini tampilan Quizzes. Mungkin saya nggak akan jelasin Quizzes secara detail satu demi satu, tapi yang pasti saya mau bagian kelas. Ini Bapak Ibu ada bagian kelas. Nanti di sini ada import or update your class. Ini ada lambang classroom, ya. Jadi kalau ini diklik, maka semua kelas yang ada di classroom kita bisa pilih yang mana yang mau dimasukkan dalam Quizzes. Ya, jadi misalnya kelas fisika saja. Nah, tinggal dicantum. Agak lambat sedikit ya. Oke. Ulang-ulang. Dari mana mau diulang? Ini tadi keluar yang di Quizzes di Dari awal. awal. Sebelum login. Quizzes belum sign up. Berarti saya keluar dulu ya. Keluar. Nah, tampilan ini ya. Oke, sudah Pak. Ini Pak Darwin sudah punya akun Quizzes belum? akun Quizzesnya belum. Nah, berarti harus masuk ke sign up. Ya, oke, sudah Pak. Sign up, kemudian pilih lanjutkan dengan Google. Sudah. Kemudian masuk ke akun yang dipakai untuk GCR di kelas. GCR di kelas ya? Ya, Bukan apa bukan yang bisa akun biasa bisa. Tidak harus belajar.id. Kalau sudah punya akun belajar.id yang dibuat menjadi Google Classroom, kelas-kelas kita, itu yang kita pilih. Oke, sebentar Pak. Berarti bukan itu. Nah, berarti gunakan akun lain. Akun lain berarti. Masukkan akun yang dipakai untuk pembelajaran daring. Lanjut Pak. Oke, silakan langsung masukkan passwordnya dan ikuti pendaftaran yang ada. Sampai sudah bisa masuk. Ada di sini keluarnya at a school, at a businessman, personal use. Tunggu ya. Coba misalnya saya daftar pakai akun yang lain ya. Nah, ini berikutnya saya masukkan password.
Langsung masuk sini, Pak? Belum ada keluar nih. Itu tadi Pak, ada apa namanya ini? Ada semacam how are you using quizzes? Oh, coba. Pak Darwin bisa share screen, Pak? Oh, nggak Share bisa ya? screen. Saya Beda bisa. laptop ya? Iya, laptop beda. Oh, tunggu ya. Berarti saya harus masuk pakai akun yang belum pernah saya pakai. Supaya tampilannya jadi sama. Coba saya keluar dulu. Nah, ini tampilannya nih. Saya akan sign up pakai berarti akun yang lain ya, yang belum pernah saya pakai. Ini saja. Berikutnya. Salah. Verifikasi 2 langkah, saya pakai verifikasi 2 langkah, berarti dia akan kirim ke HP. Belum ada. Kirim ulang. Bentar ya, saya login dulu. Nah, yang ini ya, Pak Darwin. Sebentar, Pak, yang mana Pak? Ya betul. Nah, kita kan untuk sekolah, Pak. Jadi kita pilih School ya. school. Oke. Kemudian saya Ada adalah guru, siswa, kita teacher. kita teacher. Oke. Nah, masuk ke sini. Betul. Sekarang kita masuk ke kelas. Klik tab kelas. Sudah? Yap. Kelas ya. Nah, kelas. Ya. Kemudian kita klik lambang Google Classroom ini. Ya. Oke. Kita Ya. masuk lagi ke akunnya. Ya, akunnya masuk lagi. Ya, masuk lagi. Harus Oke. izinkan, Diklik Pak. akunnya. Ya. Diklik Ya. yang tadi. Sudah Pak. Iya. Nah, klik Ya. izinkan. 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 Oke. Kita klik lagi yang ini, kelas lagi. Oh, lagi ya. Di situ Oke. harusnya muncul kelas-kelas yang ada di Betul Pak. Ada. ya, centang semuanya atau dipilih. Pilih yang mana yang mau Kelasnya yang dimasukkan mana, ke Pak? quizzes. Oh gitu. Satu kelas aja ya Pak Mar? Bebas, terserah. Mau semua kelas juga boleh, nggak apa-apa. Kalau semua kelas nggak apa-apa ya Pak Mar, sesuai Nggak dengan apa-apa. yang saya punya kelas ya. Betul, semua kelas saja. Udah. Oke. Kemudian Siap. ini ada centangan untuk Centangan. mewajibkan siswa memasukkan alamat email wali orang tua. Itu diapain? Kalau mau dicentang berarti siswa harus mengundang orang tua masuk ke kuisisnya. Oh, nggak usah Oh, berarti ya. nggak usah. Kita klik simpan saja. Simpan. Ya, saya cuma punya satu kelas di akun ini. Jadi yang muncul di saya cuma satu kelas. Oh iya, asik. Iya udah Pak Mar. Betul. Iya, asik, udah ada semua. Nah, Berarti sekarang Pak Mar buat sudah. ulangan. Oke, lanjut. kita Di contoh save ya, ya? buat ulangan. Buat, Oh iya. kita buat kuis. Ulang ya, klik yang buat Buat. ini. Heeh. Kemudian kita klik kuis, karena kita mau buat kuis. Ya. Nah, nama kuisnya apa? Misalnya kita buat nama kuisnya ulangan dinamika rotasi. Terserah mau judulnya virus misalnya kalau pelajaran biologi, boleh. Oke. Ini kalau bisa spesifik ya, Bapak Ibu, jangan hanya ulangan biologi, jangan begitu. Kalau bisa spesifik dikasih nama subbab. Kenapa demikian? Karena akan menolong kita untuk mendapatkan soal-soal yang terkait dengan judul ini. Pilih mata pelajaran yang terkait, misalnya fisika, Selanjutnya. atau kimia, selanjutnya.
Oke. Nah, ini adalah tipe mirip-mirip Google Form sebenarnya. Kita mau Iya. buat apa? Tapi yang biasanya saya ambil itu di sini. Klik aja yang ini. Klik sekali. Yang mana Pak Mar, ulang lagi? Oke. Ini ada teleport pertanyaan. Kita klik kotaknya, Bu. Oh ya, oke. Dan ya, siap. Ketika klik langsung muncul ini. Muncul nggak? Muncul. Ya, muncul, Nah, betul. ini adalah ulangan yang sudah dibuat oleh orang lain. Tentang, kalau saya tentang dinamika rotasi nih, muncul semua. Iya, saya juga tentang jaringan tumbuhan muncul semua, Pak Mar. Iya, Tinggal betul. ambil. Jadi Iya, kita iya. tinggal lihat soalnya, soal ini cocok nggak buat kita pakai. Kalau cocok, kita tinggal klik tanda tambah di sini. Yang diklik yang mana Pak? Kan banyak tuh. Diklik berarti. Tinggal klik aja tanda tambah. Kita lihat dulu cocok nggak soal ini. Kalau cocok, klik tanda tambah. Tambah. Di kanan Tambah atas. di Oh kanan yang add ya. belakang. Nah, kalau ini nggak ada yang cocok, kita bisa pindah ke ulangan berikutnya. Kita lihat ulangan berikutnya ada soal lagi yang cocok nggak? Oh, ini ada yang ada gambar, tambahkan. Tapi Bapak Ibu, kalau yang ada tulisan super, nah ini belum bisa. Ulangan yang ada tulisan supernya belum bisa kita ambil. Oh, yang ada super itu nggak bisa Kita diambil coba ya, Pak Mar? Semua bisa apa enggak nih? Saya coba tambah, nggak bisa tuh. Karena kita belum jadi super di Quizizz. Paman, Ya. lanjut nih. Ketika kita sudah tambah itu ADD, itu dia nanti ngelink kemana Pak soal yang sudah kita buat itu? Oke, Kita pilih. kita klik tambah. Coba aja diklik beberapa soal, Oke, ya. masuk. Kalau sudah selesai, kita klik yang sebelah sini yang agak buram, sebelah kiri. Klik aja sekali. Oke. Nah, ini soal-soal yang sudah kita ambil. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Soal-soal ini pun bisa kita atur, ya, bisa kita edit. Ah, ini kurang kata dan misalnya. Tinggal klik atur. Nah, kita bisa edit soal ini. Edit atau jawabannya menurut kita salah, bukan momen gaya, harusnya momen inersia. Saya bisa ganti jawabannya. Sederhana sekali. Kemudian waktunya siswa ini kita pilih. Harusnya bukan 30 detik kalau soal ini. Soal ini siswa mungkin perlu 2 menit. 60 detik. Nah, kita bisa ganti jadi 2 menit. Oke. Kemudian klik simpan. Simpan. Nah, jadi satu-satu soal bisa kita edit, Bapak Ibu, di sini. Gambarnya pun bisa kita ganti. Kalau ini kan gambarnya tulisan tangan nih. Mungkin kita sudah punya gambar yang lebih bagus, tinggal kita ganti, klik atur saja. Ya, kita ganti gambarnya. Di sini berarti kalau gambar. Nah, gambar ini bisa kita ganti. Nah, ini praktis sekali buat kita. Artinya kita nggak usah memulai dari nol banget, gitu ya. Iya, Tapi betul. kalau kita mau tambahkan soal sendiri bisa. Nah, di sini, di paling bawah itu ada tombol-tombol. Kita mau buat pilihan ganda, isian singkat, banyak jawaban. Nah, ini kita berarti buat soal sendiri. Soal yang punyanya kita sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah selesai, ini sudah selesai, kita edit, kita sudah atur waktunya. Setiap soal sudah cocok, kita klik simpan di pojok kanan atas nih. Ada simpan. Kalau itu untuk semua, kalau sudah selesai membuat soal semua ya Pak Mar, Ya, yang betul. disimpan di atas itu. Ya, Kalau yang tadi kan setiap soal selesai simpan. ya. Persoalan. Kan kalau di Google kan wajib gitu ya, wajib selesai gitu ya. Nggak usah, kan kalau di Google Form ada tanda wajib gitu ya, Ya. yang klik dulu. Kalau ini mas sudah selesai simpan Simpan. setiap soal gitu. Nah, bedanya tampilan Quizizz sama Google Form adalah kalau Quizizz tampilnya per satu soal. Oh iya. Dan dan kita nggak bisa balik, siswa nggak bisa kembali ke soal sebelumnya. Oh. Jadi begitu muncul satu soal, siswa harus langsung jawab di situ. Nah, itu bedanya sama Google Form. Kalau Google Form, siswa bisa, ini sulit, nanti aja saya kerjain. Dia kerjain yang lain dulu. Kalau Quizizz nggak seperti itu.
Jadi beda format. Pak Mar, ketika kita sudah dapat soal-soal, contohnya kita dapat 5, terus Oke. untuk membagi ke siswa lewat Oke. mana? Sekarang pertama kita simpan dulu. Di sini ada simpan, Ya. klik. Mhm. Kita tambahkan rincian kuis, ya. Rincian kuis ini harus diisi. Apakah mau dikasih gambar? Ya, misalnya jaringan hewan, kita bisa cari gambar di internet, tambahkan di sini. Nggak diisi juga nggak apa-apa sih yang nomor 1 ini. Itu kayak tema kalau di Google Form ya. Ya, betul. Tema. Diulangi Pak. Tolong Oke. Pak, tolong Pak. Sedikit Kita jelaskan setelah ya, sedikit klik simpan yang pojok, simpan. Iya. Siap. Nah, ini bisa tambahkan judul gambar. Jadi gambar tema ulangan kita. Oke ya. Misalnya ulangan tentang suhu, berarti gambar termometer misalnya. Termometer bisa ya. Nah, tapi dikosongkan pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Kita pilih bahasa, ya biasanya pakainya Indonesia. Kemudian dari kelas berapa? Kalau ulangannya kelas 11, berarti pilih 11. Pilih kelas. Nah ini dia, siapa yang bisa melihat kuis ini? Ini kita yang atur. Mau kita publik atau hanya pribadi saja. Ya bedanya kalau publik berarti soal kita bisa dipakai orang lain. Kita berbagi sama orang lain. Ya. Kalau saya sarankan sih pakai publik. Supaya orang lain pun bisa pakai soal kita, karena kita kan pakai soal orang lain juga, gitu ya, saling berbagi. Iya. Kemudian simpan. Udah ya. Nah, ini berarti soal ini sudah menjadi soal kita. Semua soal yang sudah kita buat munculnya di sini, di kuisku. Coba kita klik kuisku di sini yang ada di sebelah kiri. Nah, ini soal yang sudah kita buat. Dan bisa kita pakai kapanpun kita mau. Gitu ya, jadi soalnya nggak akan hilang, bisa kita pakai terus-menerus. Sekarang cara membagikan ke siswa bagaimana? Kita pilih kuisku, tinggal klik aja ini. Klik kuis ini yang mau di-share ke siswa. Nah, ini ada dua macam mode. Ya, kalau saya sebutnya mode yang dipandu, yaitu mulai kuis langsung. Pandu Ya, guru pimpin sesi. langsung. Atau modenya mode PR. Bedanya apa? Kalau mulai kuis langsung itu berarti saya mengatur soalnya kapan pindah. Jadi muncul soal 1 nih. Kemudian siswa menjawab nih. Ketika siswa selesai menjawab, saya bisa dipending dulu muncul soal berikutnya. Atau saya langsung munculkan soal berikutnya. Jadi ini guru yang manual memindahkan soal itu secara manualnya di sini. Berarti ini dipakai pada saat kita sedang dalam pembelajaran dan kita mau bikin kuis langsung kepada siswa. Ini. Kalau langsung tatap muka di kelas misalkan ya, Pak Mar, kalau yang langsung itu. Iya. Bisa. Saya juga Iya. sering pakai ini kalau lagi Zoom kepada siswa. Langsung saja di sini. Jadi saya share screen, siswa bisa langsung lihat di laptop mereka masing-masing. Ya, kalau pekerjaan rumah berarti saya atur waktunya. Soal akan tertutup jam 2. Nah, ini bisa diatur di sini. Berikan pekerjaan rumah. Siswa bisa membuka dari rentang sejak saya buka sampai jam 2. Gitu. Misalnya mau kasih pekerjaan rumah ya. Nah, ini ada settingan-settingannya. Batasnya sampai jam berapa? Hari apa dan jam berapa? Tinggal kita atur di sini. Tulang lagi seminar gitu. Cepetan. Oke. Kalau yang ada lambang halilintar ini berarti kita nggak bisa otak-atik karena akun kita belum menjadi akun super. Ya, menjadi akun super itu ada langkah yang harus kita ikuti. Ya, di sini di sebelah kiri ada nih, tingkatkan ke super bisa nih. Ada fitur-fitur tertentu yang lebih banyak kalau kita sudah jadi super. Tapi tanpa super pun ini sudah memadai untuk memberikan soal. Nah, di sini kita bisa pilih kelas mana yang mau kita kirimkan soalnya. Di bagian ini, pilih. Jangan klik tugaskan ya Bapak Ibu ya. Oh, tugaskan dia langsung terkirim. Kliknya Iya. pilih. Nah, Saya pilih. udah kirim, Pak. Kita centang. Ini nanti langsung masuk ke Google Classroom ini. Iya. Hebatnya.
Begitu. Iya. Kemudian di sini ada beberapa opsi, ya. Kalau yang ada opsi halilintar nggak usah diklik, kita lewat saja. Peserta bisa mengulang berapa kali kuisnya. Ini di paling banyak 5 kali. Atau kalau default berarti dia nggak bisa ngulang kalau default. Ya, 2, 3, 4, 5. Jawabannya muncul nggak ketika siswa selesai mengerjakan soal? Kita bisa atur. Tampilkan kunci jawaban atau bagaimana? Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Ya. Musik pun ada. Mau tampil musik nggak di siswanya? Ya, bisa di sini. Perlihatkan gambar-gambar meme. Ya, gambar-gambar lucu setelah setiap pertanyaan. Bisa ada opsinya begitu. Setelah itu tinggal klik tugaskan. Ya, tapi jangan diklik, nanti masuk ke Google Classroom siswa ini. Setelah ditugaskan. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu untuk menolong kita melakukan ulangan di dalam akun Google Classroom. Saya cukup sering memakai ini selain memakai Google Form tentunya, karena Google Form punya kelebihannya sendiri gitu ya. Kalau ini Quizzes pun punya kelebihannya sendiri. Jadi tergantung keinginan kita mau bagaimana. Kalau kita ingin siswa bisa melihat soal-soal sebelumnya, nah berarti harus pakai Google Form. Ya, kita quit ya. Oke. Ya, seperti itu tips dan trik dari saya. Silakan Bapak. Kalau Pak Mar, Ya, Bu. kalau di classroom-nya tampang nggak kuisisnya? Di classroom-nya Di Google Classroom-nya, oh saya jadi coba tampilkan ketika- ya yang pernah saya buat ya. ya. Kan kalau yang Google Perma ada ya di Taufik misalkan ulangan Ya. harian, misalkan kita tinggal klik. Kalau yang Quizzes, Quizzes saya coba buka kelas misalnya 1148. Ini saya pernah kirim Quizzes ke sini. Misalnya yang ini. Nah, ini muncul di sini. Jadi ada dua muncul, yaitu link untuk mobile itu berarti siswa pakai HP. Bagusnya ini. Kalau ini siswa pakai laptop. jadi nanti siswa tinggal ngeklik itu aja atau gimana? Betul. Tinggal klik ini saja. Nanti dua link ini muncul ke siswa. Oke. Tergantung dia pakai laptop atau pakai HP. Tetapi siswa harus masuk dengan akun yang terdaftar di Google Classroom. Iya, karena memang adanya di Classroom ya. Ya, betul. Terus kalau yang di luar Google Classroom gimana? Kita kasih linknya aja. Kalau tidak pakai Google Classroom berarti kita nggak usah di-connect ke Classroom. Nggak, maksudnya kan itu kan berarti yang bisa membuka siswa yang terdaftar di Google Classroom. Betul. Kalau misalkan kadang-kadang suka susah nih anak-anak buka Google Classroom, ibu nggak bisa dibuka, ini atau ada kendala aja. Itu gimana Pak? Kita coba ya. Di sini. Oh, tapi harus setelah ditugaskan nanti ada ada linknya. Ada link atau ada kode nanti muncul. Setelah ini. Jadi itu diserahkan yang linknya aja gitu ya? Iya, boleh. Tapi nanti nilainya nggak akan terbaca di Classroom. Iya, pasti. Karena di luar kan itu ya. Betul, di luar. Itu nilainya nanti dilihatnya di sini di hasil. Di sini nanti ada hasil. Nah, ini muncul semua hasilnya. Analisisnya bagus ini. Nanti boleh mencoba sendiri. Iya. Nah, ini kodenya. Ya. Kita bisa kirim kode kepada siswa. Nanti siswa tinggal masukin kode ini. Itu adanya di hasil ya. Hasil, kita klik ulangannya, muncul kode. Bagikan kodenya ke siswa yang di luar Google Classroom. Classroom, oke. Ya. Pak Mariano, boleh bertanya? Boleh, silakan Bu Yayat. Kalau misalnya kita melakukan Quizzes itu membagikannya di Google Classroom ya.
Oke. Tapi misalkan tadi kayak Bapak pelaksanaannya pada saat Google Meet. Jadi kalau misalnya maksudnya siswa berarti masuknya dari Classroom ya, Betul. Siswa masuknya dari masuk classroom. ke Quizzes. Nah kalau misalkan itu modelnya ulangan, kita mengharapkannya misalkan supaya siswa itu tidak tidak sempat buka-buka ke buku atau apa itu gimana ya Pak? Atau ada time-nya dari Quiziznya gitu Pak? Atau Iya, gimana? betul. Tiap soal dikasih Kemungkinan waktu siswa untuk sendiri. melihat. Kita bisa atur. Soal ini 1 menit, soal ini 2 menit, soal ini setengah menit, bisa diatur, Bu. Per soal. Nah, jadi nggak masalah ya misalkan membagikan Quiziznya linknya di Classroom juga pasti waktunya itu nggak sempat siswa untuk melihat ke buku misalkan ya. Ya, betul. Nggak akan sempat. Iya. Ya terima kasih Pak. Iya, Bu. Nah, Quizzes sebenarnya bukan bagian dari GWE, Google Workspace for Education. Itu aplikasi lain di luar. Tapi aplikasi itu sudah bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Ada banyak Bapak Ibu aplikasi yang bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Ya, kelebihannya adalah nilainya langsung muncul di Google Classroom. Jadi kita nggak usah buka lagi Quiziznya untuk lihat nilai. Karena nilainya sudah ada di situ nanti. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian misalnya pakai Canva, ya, Canva for Education. Nah, itu dengan akun belajar.id, kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang harusnya berbayar. Ya, harusnya itu berbayar, tapi karena kita pakai belajar.id, itu dibuka semua sama Canva. Buat pengguna belajar.id. Ya, Canva itu untuk membuat desain ya. Desain apapun ada di Canva, supaya tampilan-tampilan daring kita semakin menarik. Nah, seperti itu, sudah jam 5, tapi nggak apa-apa kalau kita masih mau diskusi. Maaf Pak Mariano. Ya, Pak. Kalau Canva itu tadi ejanya apa Pak? Oh, canva.com. Oh, canva.com ya. Makasih Pak. Mau nanya. Oke, ya. Di saya kemarin ngadain ulangan di Quizzes. Ya. Tapi murid saya 144, tapi ternyata di Quizzes ada 152. Itu jadi ada 2 nama tuh. Kata anak-anak, dia begitu habis Quizzes, waktu Quizzes yang pertama, dia langsung mengulang lagi gitu. Oh iya, Gimana itu bisa gitu? betul. Kan kita bisa setting, siswa bisa mengulang berapa kali tuh Quizesnya. Bisa. Jadi memang terhitung, kalau ada yang 2 kali ya terhitung itu. Jadi lebih memang. Iya. Jadi gimana tuh? Sementara ada juga yang hanya 1 kali, ada yang 2 kali. Jadi untuk membatasinya bahwa saya cukup 1 kali gimana tuh? Oh, di pengaturan tadi Bu Prita? Di pengaturan pada waktu kita kirim ini, pada waktu kita buat ulangan. Coba ya, saya tampilkan lagi ya. Nah, di pengaturan ini misalnya kuisku, saya mau buat ini, buat pekerjaan. Nah, di bawah ini ada di sini. Misalnya kita mau pakai 1. Ya udah cuma sekali aja siswa. Nggak bisa ngulang kalau kita atur 1. Kalau kita atur 2, berarti siswa bisa mengulang sampai sekali lagi. Itu tuh otomatis ya? Harus diatur. Jadi 2 kali. 2 kali ngulang otomatis. Enggak, ini kita yang atur. Mau berapa kali? 3, 4, atau 5? Kalau kita ngaturnya, kalau kita ngaturnya jadi tertulisnya 2 kali, siswa yang udah selesai mengulang lagi, kemudian saya waktunya. Nggak mungkin, nggak akan bisa, Bu. Dia nggak akan bisa ngulang. Cobalah nanti, saya coba di pengaturan. Ya, saya coba lagi nanti. Ya, oke, Pak Mar, nuhun. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang perlu kita sharingkan? Pak, satu lagi. Ya, ini menyangkut yang Google Classroom yang kemarin sebetulnya. Saya pernah
pakai Google Form kan, Ya, cuma mengimport nilainya itu kenapa ya di kelas saya misalkan dibuka, tapi import nilainya dinonaktifkan. Import nilainya dinonaktifkan, Oke. kenapa ya tulisannya di sininya? Kalau mau bisa import nilai, berarti buat soalnya harus langsung dari Google Classroom. Jangan ngambil link. Jadi buat soalnya yang coba. Tugasnya ya di tugas kelasnya atau di mana ya? Supaya bisa mengimport nilai. Ya, coba ya saya tampilkan ya. Misalnya Atau dinilai, atau klik di nilainya ya? di kita create, Kan di ya, kelas misalkan ada masuknya quiz assignment gini. nilai. Harusnya masuk quiz di quiz Halo? assignment, harus masuk di sini, Bu. Halo? Ya, halo, halo. Oh, Nah, di sini dia. Ini ada log. iya, iya. Iya, iya, Pak. Bukan ini, yang bawah ini, Gimana, grade Pak? reporting. Jadi saya ulangi ya, Bu Yayat masuk ke Google Classroom, kemudian klik create atau buat, kemudian Aduh, klik, maaf Pak, di saya ini jaringannya kayaknya nggak bisa lihat video. oh, itu harus masuk ke Halo? quiz. Ah ya, internetnya error dewa. Oh, internetnya ya. Di Google Classroom, Bu, buat soalnya langsung dari sini. Quiz assignment. Nah, ini. Di sinilah baru ada grade importing. Bapak, Halo? maaf, halo. Tadi sempat kejeda di sininya. Maksudnya tadi di share screen ya? Saya Nggak lagi share screen, kelihatan nggak, Bu? Oh, nggak ada di saya. Oh, nggak ada ya? Coba saya ulang. Misalnya saya share screen ya, dari sini, present now, your entire screen, share. Kelihatan, Bu Yayat? Belum, Pak. Oh, belum ya? Cuman tadi ada tulisan membagikan layar saja, tapi nggak ada layarnya. Atau di sayanya ya? Atau di yang lain ada nggak? Yang lain kelihatan nggak yang saya share screen? Ada kelihatan. Kelihatan ya? Ada. Berarti settingan di Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. laptopnya, Bu. Oke, tapi intinya adalah membuat kuisnya harus di Google Classroom langsung supaya bisa melakukan import nilai. Maaf Pak, tadi ini. Oh, jadi dari classroom-nya ya dibuat. Saya juga perasaan gitu deh, buatnya di Google Classroom-nya langsung, yang di tugas klik tugas itu ya. Ya. Nah, di sini terus untuk importnya di bawahnya sudah ada, Bu, di sini. Nah, grade importing. Kita izinkan nggak grade importing? Oh, itunya ya. Ya. Oh, iya, itu dilihat dulu ya. Oh, Nah, ini harus dilihat dulu ya. Oh iya, makasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu boleh dibuka videonya. Kita akan berfoto dulu. Ini hari ketiga. Udah nggak usah, Pak. Ayo Bu Prita, buka videonya. Bu Prita, kasihan Pak Mar minta foto, Bu Prita. Tunggu di kerudung dulu. Tunggu. Di kerudungan. Kasihan Pak Mar. Kerudung lala. Cela di kerudung Ya. lala. Tunggu. Karakter di kerudung. Nanti sertifikat akan saya bagikan ke email masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau sudah menyelesaikan mengerjakan uji kompetensi akhir. Nanti sekitar tanggal 20 sampai 25 saya akan sebarkan sertifikat 32 jam dari Revo dan dari Google. Baik, siap. Bapak Asu, Bu Rosinta, bisa dibuka kameranya, Bu Nani? Kita foto dulu. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Bu Nan, halo?
Nggak ada, Pak Syarif juga lagi sibuk. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3.